Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas nama Allah yang baru yaitu As-Sami'. Ya, As-Sami'. As-Sami' ya, dari As-Sama'. As-Sama' yaitu ini Maha mendengar, Maha mendengar. As-Sama' artinya mendengar ya. Allah adalah As-Sami' dan dia memiliki sifat As-Sama', mendengar. Mendengar maknanya adalah idrakul masmu'at. Itu mendengar, kita paham ya, mengetahui tentang hal-hal yang terdengar yaitu Allah mendengar. Jadi sebagaimana kita paham bahwasanya kita bisa membedakan antara melihat dengan mendengar, semuanya idrak, tapi menangkap ya, menangkap. Kalau idrak artinya menangkap yang terlihat namanya melihat, menangkap yang terdengar namanya mendengar, dan beda dengan ilmu mengetahui. Jadi Allah memiliki sifat mendengar, dan datang dalam Al-Qur'an As-Sami' ya, disebutkan sekitar 50 kali. Ada yang menyebutkan sekitar 45 kali dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan nama ini sering sekali disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Di antaranya misalnya Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidaklah Allah serupa dengan siapapun, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah juga berfirman, "Wallahu yasma'u tahawurakuma." Sesungguhnya Allah sedang mendengar pembicaraan mereka berdua. Allah juga berfirman, "Qad sami'allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha." Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mengeluhkan suaminya kepadamu ya. Jadi datang mendengar ya dalam beberapa bentuk ya. Di antaranya dalam Al-Qur'an misalnya dalam bentuk isim fa'il ya, seperti ini As-Sami'. As-Sami'. Dan dia lebih As-Sami' ini lebih ablaq daripada As-Sami'. Kalau As-Sami' mendengar, tapi kalau As-Sami' dia sighah mubalaghah yang menunjukkan kuatnya fi'il mendengar ya. As-Sami' yaitu makanya kita artikan dengan Maha mendengar. Maha mendengar. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Wallahu sami'un alim, innallaha sami'un basir ya. Ketika kita menyebut dengan Maha ya, kita tahu bahwasanya mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk ya. Mendengar antara Allah dan makhluk tentu jauh berbeda, tidak bisa disamakan meskipun sama-sama mendengar ya. Allah pendengarannya tidak terbatas, tanpa batas. Manusia terbatas. Terbatas tersebut ya bisa ditinjau dari mungkin terlalu jauh tidak terdengar, atau terlalu frekuensinya terlalu rendah, terlalu kecil, tidak terdengar, ya. Atau frekuensi terlalu rendah,
kita tidak dengar. Frekuensi terlalu rendah di bawah frekuensi yang bisa kita dengar, kita nggak bisa. Ada rentan yang bisa kita dengar. Atau juga frekuensi terlalu tinggi, ini juga nggak bisa kita dengar. Nggak bisa kita dengar ya. Kita tahu ada makhluk yang mereka bisa mendeteksi dengan pendengaran. Dengan pendengaran mereka bisa mendeteksi apa di depan mereka ya. Jadi pendengaran kita sangat terbatas. Kemudian di antara keterbatasan manusia tidak bisa menangkap suara yang banyak. Dia tidak bisa menangkap. Dia dengar tapi dia tidak bisa menangkap karena saking banyaknya. Sehingga dia butuh mendengar mungkin 3 suara, 2 suara, 1 suara. Adapun Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar semuanya. Makanya sering kita sampaikan kalau jemaah haji berkumpul di padang Arafah dengan jumlah jutaan, kemudian masing-masing berdoa kepada Allah dengan permintaannya masing-masing dalam suatu waktu dengan suara yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, maka Allah bisa mendengar semuanya ya. Karena sebagaimana perkataan Aisyah, Maha Suci Allah yang wasi'as sam'ul aswat, yang di mana pendengarannya meliputi segala suara ya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Manusia ya, dan sangat terbatas pendengarannya. Kemudian yang berikutnya, Allah ya sejak azali sudah mendengar ya, dan sempurna. Adapun manusia ya, manusia pendengarannya dari tidak bisa mendengar. Makanya Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, maka Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan. Bayi tidak langsung bisa melihat, tidak bisa mendengar dengan jelas, tapi dengan berangsur-angsur. Dari tidak bisa mendengar kemudian berangsur-angsur bisa. Kemudian selain itu setelah bisa, lama-lama pendengaran juga melemah. Lama-lama melemah pendengarannya. Ini secara umum Allah Maha mendengar, manusia mendengar, tapi Maha mendengar Allah berbeda dengan Maha mendengar makhluk. Makhluk mendengar dengan penuh keterbatasan. Tapi ini poin pertama. Poin yang berikutnya yang saya sampaikan juga ya. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan lafal fi'il madhi, al-fi'lu al-madhi, yaitu past tense ya, sudah masa lalu. Seperti Allah berfirman, qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar. Artinya Allah telah mendengar, ini telah mendengar. Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengeluhkan suaminya kepadamu ya. Jadi yang sudah terlewatkan, sudah dibicarakan, tetap Allah sudah dengar ya. Allah sudah dengar. Kapan ayat ini turun? Ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi mengeluhkan tentang suaminya. Maka Allah pun menyampaikan bahwasanya Allah telah mendengar pembicaraan tersebut. Terkadang Allah datangkan dalam Al-Quran dalam fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' yang menunjukkan present tense ya, sedang mendengar. Seperti juga dalam ayat yang di surat Al-Mujadalah, wallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yasma'u tahawurakuma. Sini perhatikan, yasma'u, sedang mendengar. Allah sedang mendengar diskusi kalian
berdua, diskusi berdua ya. Ini sengaja saya bawakan untuk menjelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika memahami sifat mendengar yaitu sebagaimana yang kita pahami. Mendengar adalah suatu sifat yang kita pahami ya. Mungkin kita nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata, tapi kita tahu mendengar yang mendengar. Mendengar tidak sama dengan melihat, mendengar tidak sama dengan mengetahui. Tidak sama, dan Allah telah mendengar perkataan yang telah lalu dibicarakan, dan Allah sedang mendengar. Allah sedang mendengar yang kita sekarang sedang bicara, Allah sedang mendengar enggak? Allah sedang mendengar. Kita sedang berbicara sekarang, Allah sedang mendengar ya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah, ini berbeda dengan pendapat menyimpang dari Ahlul Bidah, baik dari kalangan Mu'tazilah maupun Asy'ariyah yang menyimpangkan makna sifat mendengar Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah mendengar, tapi mendengar yang mereka maksud tidak seperti yang kita pahami. Baik, sudah. Takwil yang batil terhadap sifat mendengar. Di antara takwil-takwil yang batil, di antaranya as-sami' diartikan dengan al-musmi'. Jadi al-musmi'. Musmi' itu yang menjadikan mendengar. Artinya yang menjadikan mendengar. Di sini mereka mengingkari sifat mendengar karena begini, kenapa mereka mengingkari sifat mendengar? Ahlul bidah secara umum mereka menolak kalau ada sesuatu yang menurut mereka terbaharukan dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sesuatu yang baru bagi Allah Subhanahu. Kita Ahlus Sunnah enggak ada masalah di antara kesempurnaan zat ya. Ada sesuatu yang baru, Allah mencipta ini dengan sesuatu yang baru, Allah menciptakan ini. Allah ingin ini maka Allah ciptakan. Idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak sesuatu, Allah ciptakan. Ada sesuatu yang dengar, Allah dengar ya. Allah berkehendak maka Allah penuhi kehendaknya. Seperti itu ya. Dan itu namanya sifat ikhtiyariyah, dan ini pembahasan dalam tauhid asma sifat. Nah, menurut logika Ahlul Bidah bahwasanya Allah tidak boleh mengalami perubahan ya. Enggak boleh namanya Allah sekarang sedang rahmat, besok Allah marah. Mereka enggak terima itu semua. Makanya mereka nolak sifat berbicara. Karena berbicara Allah berbicara Nabi Musa ini sesuatu yang baru. Allah berbicara Nabi Musa, wa matilka biyaminika ya Musa, ada apa di tangan kananmu wahai Musa? Musa menjawab, ya asfaya tawakka 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghulam. Ini tongkatku, aku bertelekan dengannya dan aku menggunakan untuk menggembalakan kambing-kambingku. Allah timpali lagi, alqiha ya Musa, lemparkan. Mereka tidak ada seperti ini. Tidak ada namanya timbal balik. Tadi Allah tidak bicara gini, kemudian Allah bicara. Berarti ada sesuatu yang baru bagi Allah. Kata mereka, tidak boleh. Nah, ini mereka terpentok dengan sifat mendengar. Karena sifat mendengar Allah terkait dengan makhluk. Kita bicara ini kan baru. Saya bicara gini. Nah, ini Allah dengar enggak? Kalau mereka bilang Allah mendengar, berarti ada sesuatu yang baru dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar suara-suara yang baru. Yang suara ini di zaman azali enggak ada. Saya ngomong ini kan bukan dari zaman azali, saya baru ngomong sekarang. Nah, ini mereka pakai filsafat mereka sehingga mereka tidak logis menurut mereka, sehingga mereka menolak sifat mendengar, sehingga mereka perlu takwil. Mereka perlu takwil. Insyaallah saya bahas panjang lebar dalam syarah Al-Aqidah Wasithiyah. Insyaallah tidak lama lagi insyaallah akan terbit. Sedang dalam proses insyaallah taala. Jadi mereka mentakwil mendengar dengan menjadikan mendengar. Menjadikan mendengar ya. Ini disampaikan oleh Al-Azhari ya. Salah seorang ulama abad keempat, ahli bahasa ya, yang beliau membantah dengan menyampaikan bahwa sebagian orang menafsirkan as-sami' dengan al-musmi'. Beliau berkata, wal ajabu min qaumin fassaru as-sami' bi ma'na al-musmi'. Firaran min wasfillahi bi anna lahu sam'an. Menakjubkan dari suatu kaum yang mereka menafsirkan as-sami' dengan al-musmi'. Maha mendengar mereka tafsirkan dengan maha menjadikan mendengar. Artinya
Allah menjadikan makhluk bisa mendengar. Allah sendiri enggak bisa mendengar. Kata jadi mereka meyakini Allah yang menjadikan makhluk bisa mendengar, Allah sendiri tidak bisa mendengar. Kenapa? Firaran min wasfillahi bi anna lahu sam'an. Mereka takut, mereka lari dari kabur dari memberikan sifat kepada Allah bahwasanya Allah mendengar. Mereka tidak meyakini sifat mendengar, sehingga mendengar tersebut mereka tafsirkan dengan menjadikan mendengar. Kemudian kata Al-Azhari, wa qad dzakara Allah al-fi'la fi ghairi mawdhi'in min kitabihi. Padahal Allah telah menyebutkan perbuatan Allah mendengar ini dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Fa huwa sami'un dzu sam'in, maka Allah Maha mendengar karena memiliki pendengaran. Bila takyif wala tasbih, tanpa harus mentakif bagaimananya mendengar Allah, wala tasbih, dan jangan mentasbih pendengaran Allah dengan makhluk. Kita yakini Allah Maha mendengar, bagaimana kita enggak tahu. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jelas Allah Maha mendengar. Kita pahami makna mendengar. Mendengar kita paham, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Ya, dengan perbedaan tadi yang kita sebutkan di antaranya, ya, tetapi Allah memiliki sifat mendengar, ya. Wala sam'uhu ka sam'i khalqihi. Pendengaran Allah tidak sama seperti pendengaran makhluknya. Wa nahnu nasifullaha bima wasafaha bihi nafsahu bila tahdin wala takyif. Kita mensifati Allah dengan yang Allah sifatkan dirinya sendiri tanpa membatasi dan tanpa membagaimanakannya. Ini perkataan ini dari Al-Azhari yang sekitar wafat 370 Hijriah. Jauh dari sebelum Ibnu Taimiyah. Ini abad ke-8, ini abad ke-4. Ini abad ke-4 ya. Sudah menjelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Jauh sebelum Ibnu Taimiyah, jauh dari Muhammad bin Wahab abad ke-12 ya. Lebih jauh lagi ya. Ini ulama abad ke-4 sudah menjelaskan hal ini. Di antara takwil yang batil menafsirkan as-sami' dengan al-musmi'. Ya, ini batil ya. Al-musmi' itu menjadikan mendengar. Yang takwil yang kedua yang batil yang mengatakan as-sami' sama dengan al-alim. Maha mendengar maksudnya adalah maha mengetahui. Maha mengetahui yang terdengar. Maha mengetahui yang terdengar. Jadi mereka menolak sifat mendengar karena pendengaran Allah terkait dengan makhluk yang berubah-ubah, kata mereka enggak mungkin Allah Maha mendengar. Kalau gitu Maha mendengar maksudnya Maha berilmu tentang hal yang terdengar, dan ini Maha mengetahui ini sudah ada sejak zaman azali. Zaman azali. Ketika misalnya begini, kita mengatakan Allah mendengar suara letusan bom pada hari ini. Kalau kita pahami ya Allah mendengar sekarang, kalau letusan bomnya baru hari ini. Kalau mereka ahlul bidah, kalangan Mu'tazilah atau Asy'ariyah, mereka mengatakan enggak. Maksudnya Allah sudah mengetahui bunyi ini akan terjadi sekarang sejak zaman azali. Jadi mereka menafsirkan mendengar dengan berilmu. Ini tentu beda, dan ini sudah dibantah oleh banyak ulama, ya. Di antara yang bantah pendapat ini Al-Baihaqi, salah seorang ulama dari yang juga bermadzhab Asy'ariyah, tapi dia bermadzhab Asy'ariyah mutaqaddimin. Dia sendiri yang bantah pendapat ini ya. Saya bacakan perkataan Al-Baihaqi yang jadi dalam satu hadis yang menunjukkan Allah Maha mendengar, Maha melihat, benar-benar mendengar dan melihat. Ya, dalam satu hadis Abu Hurairah berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa 58 ya. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Dalam surat An-Nisa 58 Nabi membaca firman Allah, innallaha kana sami'an basira, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika membaca ayat ini? Kata Abu Hurairah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha'u ibhamahu ala udhunih wallati taliha ala ainihi wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha wa yadha'u isba'aihi. Maka Rasulullah sallam, kata Abu Hurairah, aku melihat Rasulullah sallam meletakkan jempolnya di telinganya dan meletakkan jari telunjuknya di matanya. Kemudian beliau membacakan firman Allah, innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Sami'an basira. Nabi beri isyarat dengan telinga dan matanya, ya. Bukan Nabi sedang menyamakan telinga, bahwasanya telinga dengan telinga atau mata dengan mata, tidak, tapi Nabi ingin menjelaskan bahwasanya Allah benar-benar mendengar sebagaimana kita mendengar, dan Allah benar-benar melihat sebagaimana kita melihat, ya.
Ini namanya Rasulullah sedang bukan tasbih tapi sedang mentahqiq, yaitu ingin menekankan makna mendengar dan melihat. Makanya sampai Rasulullah SAW memberi isyarat kepada telinga ketika menyebut mendengar. Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya kepada mata ketika menyebut melihat. Ini hadis yang sahih. Oleh karenanya dikomentari oleh Al-Baihaqi, ahli hadisnya mazhab Syafi'i. Ya. Semua orang bilang tidak ada seorang ulama pun kecuali punya hutang budi sama Imam Syafi'i. Ulama siapapun Imam Syafi'i ya, kecuali Al-Baihaqi. Al-Baihaqi dia ahli hadis. Maka dia menguatkan pendapat fuqaha Syafi'iyah dengan hadis-hadis. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Intinya dia ahli hadis ya. Saya bacakan perkataan Al-Baihaqi. Wal muradu bil isyarah al-marwiyah fi hadzal khabar tahqiq wal wasfi lillahi azza wajalla. Ini bukan perkataan Ibnu Taimiyah, perkataan Al-Baihaqi. Yang dimaksud oleh Nabi dengan memberi isyarat dalam hadis ini adalah tahqiqul wasfi lillahi azza wajalla bisami'il basar, untuk mentahqiq, menekankan benar-benar Allah mendengar dan melihat. Fa asyara ila mahallai sam'i wal basar, maka Nabi pun berisyarat kepada tempatnya mendengar dan melihat, itu telinga dan mata. Li itsbati sifati sam'i wal basar lillahi ta'ala. Ya, untuk menegaskan tentang sifat mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama yuqalu qabada fulan ala mali fulan wa isyara bil yadi ala makna annahu hazama lahu. Sebagaimana dikatakan si fulan telah mengambil harta si fulan, kemudian diisyaratkan dengan tangan, maknanya yaitu dia telah benar-benar mengambil hartanya. Fa afada al-khabar, saya bacakan terus. Fa afada hadzal khabaru annahu sami'un basirun lahu samun wa basarun. Hadis ini adalah riwayat Abu Dawud ya, dan disahihkan oleh dan diriwayatkan Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asma' wa Sifat. Hadis yang sahih. Maka fa afada hadzal khabar annahu sami'un basirun lahu samun wa basarun. Hadis ini menunjukkan Allah mendengar dan melihat, dan Allah punya pendengaran dan Allah punya sifat melihat. La ala makna annahu alim, bukan maknanya Allah Maha mengetahui. Perhatikan kata Al-Baihaqi rahimahullah. Idz law kana bi ma'nal ilmi la asyara fi tahqiqi ila al-qalbi li'annahu mahalul ulumi minna. Kalau seandainya maknanya adalah mendengar artinya berilmu, tentu Nabi akan isyaratkan kepada hatinya. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat, maksudnya sungguhnya Allah Maha berilmu, tentu Nabi akan mengisyaratkan kepada hatinya. Tapi Nabi ketika menyebut mendengar, mengisyaratkan kepada telinganya. Nabi ketika menyebut melihat, Allah Maha melihat, Nabi mengisyaratkan kepada matanya, menunjukkan beda antara sifat mendengar dengan sifat berilmu. Ahlul bidah susah, mereka tidak bisa menerima sifat mendengar tadi, karena saya katakan mereka punya syubhat. Dan mereka Allah tidak mengalami suatu hal yang baru, ya. Padahal apa masalahnya kalau Allah pingin ini, Allah ciptakan ini, Allah ciptakan tidak ada masalah ya. Justru namanya Maha Sempurna itu Maha melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan. Makanya di antara sifat Allah fa'alul lima yurid, Dia melakukan apa yang Dia kehendaki. Menurut mereka Tuhan harus statis, tidak ada perubahan sama sekali sejak azali sampai sekarang. Tuhan statis, tidak bisa ada perubahan sama sekali. Ini kita sudah bahas dalam bahasan tauhid asma sifat. Tapi intinya gara-gara punya kaidah filsafat ini yang mereka ambil dari Aristoteles dan Plato, akhirnya mereka mentakwil ayat-ayat yang tidak sesuai dengan logika mereka. Di antara yang tidak sesuai logika mereka adalah sifat mendengar. Kita orang awam mudah. Saya ngomong Allah mendengar enggak? Orang ya Allah mendengar. Allah dengar apa omonganmu? Allah dengarlah. Kata Asy'ariyah enggak bisa. Allah enggak bisa dengar omonganmu. Tapi Allah mengetahui sejak zaman azali bahwasanya kamu akan ngomong ini, tapi Allah tidak mendengar. Itulah Maha mendengar versi Asy'ariyah atau versi Mu'tazilah, bahwasanya apa yang saya sedang bicarakan ini tidak didengar oleh Allah, tapi maksudnya diketahui oleh Allah sejak zaman azali bahwasanya saya akan ngomong begini. Inilah maksudnya inilah. Jadi kalau kita sudah masuk filsafat dalam tauhid, maka kita mengotak-atik tentang sifat-sifat Allah. Allah yang bila Allah mau mendengar, Nabi yang kasih isyarat dengan jarinya ke telinganya masih ditolak ya, karena tidak sesuai dengan logika mereka. Jadi mereka menafsirkan As-Sami' Al-Alim dengan mengetahui ya. Bantahannya di antara bantahannya ya. Bantahan. Pertama, dalam Al-Quran sering Allah menggandengkan antara berilmu dengan mendengar. Allah gandengkan ilmu dengan mendengar. Allah huwas sami'ul alim. Contoh, huwas sami'ul alim. Sami'ul alim lah.
Kalau ilmu sami' sama dengan alim ini hanya pengulangan, berarti sama dengan pengulangan. Sami'ul alim maksudnya adalah Allahu huwal alimul alim. Kalau sami' sama dengan al-alim, maka maknanya Allah huwal alimul alim. Ya. Ini apa namanya? Bantahan yang pertama. Yang kedua bantahan logika. Saya bacakan perkataan ulama ya. Tentunya kalau kita bisa bedakan antara secara bahasa, kita bisa bedakan antara mendengar dengan mengetahui ya. Karena bisa jadi mengetahui tanpa harus mendengar ya. Mengetahui secara bahasa tidak sama dengan mendengar, tidak sama. Ya. Tidak sama dengan mendengar. Nah, mereka ingin maksakan bahwasanya mendengar bisa maknanya mengetahui. Ya. Bukankah orang tuli bisa mengetahui seorang sedang berbicara tanpa mendengarnya? Tanpa mendengar? Ada orang tuli misalnya, tidak bisa mendengar. Tapi ketika saya buka mulut, dia tahu, ini Firanda sedang berbicara. Meskipun dia tidak dengar, tapi dia tahu ini sedang mengeluarkan suara. Kalau seandainya mendengar dalam bahasa Arab bisa artinya mengetahui, maka kita bisa katakan orang tuli juga mendengar. Orang tuli juga mendengar. Tapi tadi kita katakan ketika kita mengatakan Allah mendengar, kita tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh berarti mendengar berarti Allah punya ini, Allah punya anu, berarti ini itu tidak boleh takyif. Kita bilang Allah Maha mendengar, yang tahu cara mendengarnya hanyalah Allah semata, tapi Allah Maha mendengar. Saya terkait dengan ini ada perkataan Ibnu Battal ya. Ibnu Battal berkata, ini saya berusaha nukilkan perkataan para ulama ya. Ibnu Battal berkata dalam Syarah Sahih Bukhari ya. Ketika membahas Imam Bukhari membuat suatu bab dalam Sahih Bukhari dalam kitab Tauhid bab wa kana Allahu sami'an basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kata Ibnu Battal rahimahullahu taala, ghardu al-Bukhari fi hadzal bab, tujuan dari Imam Bukhari dalam bab ini ya adalah membantah orang yang mengatakan makna sami' dan basir adalah al-alim ya. Dia mengatakan tujuan dari Imam Bukhari membantah orang yang menyamakan mendengar sama dengan mengetahui, melihat sama dengan mengetahui. Qala wa yalzam man qala dzalik an yusawwiyahu bil a'ma alladhi ya'lam anna as-sama' khadra wa la yaraha wal asam alladhi ya'lamu anna fin nasi aswatan wa la yasma'uha. Karena kalau menyamakan mendengar sama dengan mengetahui suara, melihat sama dengan mengetahui yang terlihat, maka ini menyamakan antara orang yang buta yang tidak bisa melihat langit yang biru tapi dia tahu langit biru, dia sudah punya ilmu dikasih langit biru ya. Berarti seakan-akan dia juga melihat. Atau orang yang tuli tadi, orang yang tuli yang tidak bisa mendengar suara, bisa dikatakan si tuli mendengar karena dia mengetahui ada suara di antara manusia ya. Ini bantahan Ibnu Battal. Ibnu Battal ya. Alhamdulillah akidah Ahlussunnah wal Jamaah akidah yang mudah, orang awam mudah pahami. Orang awam semua di tanah air saya rasa yang awam yang tidak kena syubhat tahu Allah Maha mendengar. Kita sedang ngomong Allah sedang mendengar. Kalau ahli bidah enggak bisa, oh ini Allah enggak bisa mendengar sekarang. Ini maksudnya mengetahui sejak zaman azali ya. Sehingga tidak ada namanya sifat mendengar. Tidak sesuai dengan akidah masyarakat. Masyarakat tidak paham akidah mereka. Ini akidah yang rumit akidah mereka ini ahli bidah. Adapun Ahlussunnah akidahnya sederhana, mudah dan logis. Sementara akidah mereka justru tidak logis ya.
Tapi ada pun faedah-faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita meyakini Allah Maha mendengar atau pertama bahwasanya kita waspada ya, muraqabatullah, merasa diawasi Allah atas apa yang kita bicarakan. Ini kita merasa waspada ya, karena setiap ucapan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Setiap ucapan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengabarkan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Fa hal yakubun nasa fi manakhirihim fi nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah yang menjadikan manusia banyak terjerumus dalam neraka jahanam digeret di atas hidung-hidung mereka, di atas wajah mereka, tidak lain karena lisan mereka. Allah Maha mendengar apa yang diucapkan ya. Jadi kita tahu apa yang kita bicara, hati-hati kita mencela, kita menggibah, namimah. Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Ya. Sehingga waspada dalam mengucapkan kata-kata yang buruk. Semangat dalam berzikir. Ketika kita bersendirian, kita berzikir, tidak ada yang dengar, tapi kita tahu Allah Maha mendengar. Ketika kita sendirian, kita baca Al-Quran, tidak ada yang tahu, tapi kita tahu Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, zikir yang kita ucapkan. Di antara ayat terkait hal ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih." Ya, sama saja dari kalian, apakah kalian berbisik kata-kata kalian atau kalian terang berucap dengan keras, sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Kalian bisik-bisik atau terang-terangan, Allah Maha mengetahui. Jadi waspada dalam berbicara. Kemudian Allah berbicara, firman Allah juga, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah adalah yang keempat. Tidak ada 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Maksudnya Allah tahu pembicaraan mereka. Ya. Sirrahum wa najwahum bala wa rusuluhuna ladaihim yaktubun. Ya. Dicatat semua pembicaraan yang bisik-bisik maupun terang-terangan, harus waspada karena semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud menyampaikan satu hadis, "Ijtama indal bait Quraisyain wa Thaqafi." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkumpul di si Ka'bah 2 orang dari Quraisy, yang satu dari kabilah Thaqif. Ya, kemudian dia berkata, qala ahaduhum, salah seorang dari mereka berkata, "Atarawna anna Allah yasma'u ma naqul?" Apakah menurut kalian Allah dengar apa yang kita bicarakan? Qala al-akhar, maka di antara mereka ada yang ngomong, ini orang kafir semuanya, "Yasma'u in jaharna wa la yasma'u in akhfaina." Allah mendengar kalau kita bicara terang-terang, kalau bisik-bisik Allah tidak dengar. Wa qala al-akhar, ada yang lagi berkata, "In kana yasma'u idza jaharna fa innahu yasma'u idza akhfaina." Satu membantah, kalau dia mendengar kalau kita sedang keras, tentunya ketika kita sedang bisik-bisik juga Allah akan mendengar. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Ya. Ya, kalian menyangka Allah tidak mengetahui banyak yang kalian kerjakan, ya. Jadi menurut mereka mungkin Allah, kalau kita bisik-bisik Allah enggak dengar. Kalau kita terang-terang Allah dengar. Allah mendengar semuanya, sama saja, ya. Kemudian di antara faedah kalau kita meyakini Allah Maha mendengar, ya, bersandar kepada Allah. Ya, dalam doa. Terlalu banyak dalam Al-Qur'an ya Allah Maha mendengar, yaitu Maha mendengar sekaligus dengan maksudnya adalah Maha mengabulkan doa. Innallaha, ya, apa namanya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul alim, ya. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, ya. Seperti doa Nabi Yusuf, ya, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin fastajaba lahu rabbuhu fasarfa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Nabi Yusuf berdoa, "Ya Allah, aku lebih senang di penjara daripada memenuhi rayuan para wanita tersebut." Maka Allah kabulkan
doanya Nabi Yusuf dan Allah mengatakan innahu huwas sami'. Sungguhnya dia Maha mendengar, ya. Bukankah ketika kita salat kita memuji Allah, ya? Ketika kita mengatakan subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi. Kemudian kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Ya, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar, dan kalau kita berdoa, Allah mendengar apa yang kita minta. Meskipun kita bisik-bisik. Kita sedang bisik-bisik dalam sujud kita merendahkan kepala kita, tapi zat yang di atas arsy, yang jauh di sana, Maha mendengar apa yang kita ucapkan, ya. Mendengar apa yang kita ucapkan. Makanya di antara doa Nabi, a'udzubika min du'ain la yusma'. Aku berlindung kepada engkau dari doa yang tidak didengar, yaitu tidak dikabulkan. Jadi Allah Maha mendengar, yaitu Maha mendengar doa hamba dan mengabulkannya. Kalau kita berbicara, kita tolong, mungkin tidak didengar oleh pejabat, tidak didengar oleh raja, tapi Allah Maha mendengar. Ya. Tapi Allah Maha mendengar. Seperti ketika istri Imran berdoa tentang anaknya dalam perutnya, bernazar agar anaknya menjadi pelayan di Masjid Aqsa, maka dia berkata, "Fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Terimalah dariku nadarku ini wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Itu Maha mendengar nadarku dan Engkau Maha mengabulkan doaku, ya. Kemudian juga Zakaria ketika berdoa, innaka sami'ud du'a, ya. Sungguhnya Engkau Maha mendengar doa, ya. Ya. Kemudian juga Ibrahim alaihissalam ketika doanya dikabulkan, dia berkata, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi la sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tuaku dua orang anak Ismail dan Ishak. Inna rabbi la sami'ud du'a. Sungguhnya Rabbku Maha mendengar doa, Maha mendengar doa. Demikian juga Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar. Jadi kalau kita yakin Allah Maha mendengar, tidak perlu kita ragu-ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mendengar apa yang kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah disebutkan sebagian ulama adalah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah ketika diganggu musuh-musuh Allah. Yang mencela dan berbuat makar. Dari mana faedah ini? Artinya ketika musuh-musuh membicarakan kejelekan, menuduh macam-macam atau membuat makar, Allah mendengar pembicaraan mereka. Allah mendengar perencanaan mereka. Ya. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Harun, ya, pergilah ke Fir'aun, maka Nabi Harun dan Nabi Musa berkata, "Inna nakhafu ay yafruta alaina aw ayatgha." Ya Allah, kami takut dengan perbuatan Fir'aun, berbuat semena-mena terhadap kami. Apa kata Allah? La takhafa. Wahai Musa dan Harun, janganlah kalian takut. Innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Aku mendengar kalian, aku melihat kalian, aku mendengar mereka dan aku melihat perbuatan mereka. Jadi Allah bukan hanya mengawasi sang nabi, tapi mengawasi juga musuh nabi. Dan bukan hanya Allah mendengar permohonan Nabi Musa, bahkan Allah mendengar bisik-bisiknya Fir'aun. Ya. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW diganggu oleh penduduk Taif, ya, dan penduduk Mekah sebelumnya juga. Maka Nabi sangat sedih. Apa kata Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kepada Nabi. Apa kata malaikat tersebut? Innallaha qad sami'a qaula qaumika laka. Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Jadi ketika kita tahu bahwasanya Allah bukan hanya ngurusin kita saja, tapi juga Allah mengetahui tentang kondisi orang-orang yang musuhi kita. Maka kita semakin bertawakal kepada Allah,
kita serahkan urusan kepada Allah karena kita tahu Allah Maha mengetahui segalanya. Allah Maha mendengar perkataan mereka, rencana mereka, maka makan mereka. Tapi ini mungkin ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Ketika kita mengetahui Allah Maha mendengar, tetap semangat kita berzikir, baca Al-Qur'an, mengingat Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada yang mengetahui apa yang kita lakukan, karena kita tahu Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.